Berikutnya yaitu motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Jadi tax management yang sebelumnya kita bahas itu bagiannya adalah tax planning atau perencanaan pajak. Pertanyaannya, apakah boleh perencanaan pajak itu? Atau pertanyaan berikutnya, tax planning itu legal atau ilegal? Nah, di sini ada perdebatan antara para ahli. Ada yang mengatakan tax planning itu termasuk ke dalam avoidance atau menghindari pajak yang legal. Tetapi ada juga yang mengatakan tax planning itu atau perencanaan pajak itu termasuk evasion atau penggelapan. Nah, dari perdebatan ini saya menyimpulkan bahwa tax planning itu adalah netral. Kenapa seperti itu? Karena dalam kondisi tertentu, tax planning itu bisa mengakibatkan evasion apabila dia melakukan tax planning sangat agresif sampai-sampai jatuh melanggar peraturan perpajakan. Kemudian, tax planning juga bisa masuk ke dalam avoidance apabila planning yang dibuat itu adalah planning yang bertujuan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan tentu untuk mengefisiensikan pajak. Jadi tax planning itu adalah hal yang netral. Sama halnya seperti memukul. Nah, memukul tidak selamanya negatif. Kalau misalkan memukul itu untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti memukul orang, maka negatif. Tetapi kalau misalkan memukulnya positif, seperti memukul bola, gitu ya, maka itu bukan menjadi masalah atau bukan menjadi hal yang negatif. Oke, kita lihat motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Yang pertama yaitu tentang kebijakan perpajakan. Motivasi pertama adalah tax policy. Kenapa? Karena setiap peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Fiskus itu selalu terdapat celah. Maka wajib pajak memiliki peluang untuk memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan dirinya. Gitu ya. Dalam hal-hal seperti yang pertama, jenis pajak yang akan dipungut. Apakah termasuk ke dalam langsung atau tidak langsung? Ini sangat penting untuk diperhatikan. Seperti contoh, bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan pajak penghasilan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Contoh lainnya adalah PBB yang termasuk ke dalam pajak langsung. Sehingga wajib pajak itu konsekuensi dari memiliki bangunan adalah harus bisa memanfaatkan aset yang dia miliki. Karena baik aset itu dimanfaatkan atau tidak, tetap harus dibayar PBB-nya. Nah, seperti contoh lainnya, jenis pajak itu seperti pendapatan berupa dividen. Nah, dividen itu ada dua kemungkinannya. Dia kalau misalkan diterimanya oleh badan dan oleh perseorangan itu menjadi objek yang berbeda. Kalau misalkan badan, dia masuk ke dalam PPh pasal 23. Tapi kalau untuk perseorangan, dia masuk ke dalam PPh final. Padahal objeknya sama. Ya, padahal objeknya sama yaitu dividen. Seperti itu. Itu jenis pajak yang dipungut. Yang kedua adalah subjek pajak. Nah, subjek pajak ini nanti akan dibedakan.
apakah dia termasuk pribadi atau dia sebagai badan. Kenapa? Karena pelakuannya berbeda. Aturan negara kita mengatur perseorangan itu kewajiban perpajakannya berbeda dengan badan. Seperti itu. Seperti di sini contoh gitu ya. Ketika ada penghasilan yang diterima oleh perseorangan, maka akan dikenakan PPh tarif pasal 17 ya, yang 5%, 15 dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan oleh badan usaha, contoh saja UMKM, maka dia dipajaki tarifnya 0,5% dengan peredaran di bawah 4,8 miliar per tahun. Bahkan dapat fasilitas tidak kena pajak itu sebesar 500 juta. Jadi kalau ada penghasilan belum sampai 500 juta itu belum dipajaki, tapi setelah di atas 500 juta baru dipajaki. Itu pun dipajakinya sebesar 0,5%. Nah, jadi peraturan mengenai perlakuan subjek pajak ini menjadi celah hukum gitu ya. Celah yang bisa dimanfaatkan mana yang akan kita lakukan perencanaan pajaknya. Dan ini adalah hal yang legal, diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah objek pajak. Nah, ini transaksi atau aktivitas yang terjadi itu masuk ke dalam objek pajak mana? 21 atau 23. Gitu ya, PPN atau PPh 23. Misalkan kita kasih contoh servis AC gitu ya. Servis AC itu biasanya ada komponen yang dibeli, kemudian ada biaya untuk jasa memasangkannya. Nah, kalau misalkan gitu ya, kita tidak membedakan antara PPN dengan PPh 23, maka dasar pengenaan pajaknya akan menjadi lebih besar. Karena yang seharusnya menjadi objek PPh pasal 23 itu adalah jasanya. Jadi jasa pemasangan komponen AC atau jasa servis AC. Tetapi ketika membeli komponen AC, gitu ya, itu nggak dikenakan PPh pasal 23. Nah, makanya kita harus tahu mana yang termasuk ke dalam objek pajak PPh 23 dan mana yang bukan objek. Jangan sampai karena dalam satu invoice, gitu ya, kita mengenakan atau memotong PPh 23 dari total invoice, bukan atas jasanya saja. Dan ini sering terjadi. Kita akan membahas ini lebih lanjut di bab-bab berikutnya, yaitu tentang perencanaan pajak untuk PPh pasal 23. Berikutnya yang keempat adalah tarif pajak. Jadi tarif pajak itu sebenarnya kita bisa memilih. Gitu ya. Kok bisa seperti itu? Karena kalau misalkan kita punya penghasilan, kita menerimanya sebagai apa? Tadi udah disinggung, kalau kita perseorangan maka tarif perseorangan yang harus kita gunakan. Tapi kalau kita badan, apalagi UMKM, maka menggunakan tarif UMKM. Nah, ini tax policy atau kebijakan perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai wajib pajak agar bisa mendapatkan pajak yang efisien. Seperti itu. Bahkan nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perencanaan pajak yang legal yang bisa mengefisiensikan pajak. Bahkan dimulai dari jenis usaha apa yang akan kita lakukan. Itu sudah bisa dilakukan perencanaannya. Seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah tax law atau undang-undang perpajakan. Karena dibuat oleh manusia, maka pasti akan ada kesalahan. Seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan ini di sisi lain bisa kita manfaatkan, tapi di sisi lainnya lagi juga kita harus waspada. Seperti misalkan sekarang ada undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, di mana belum banyak atau belum keluar peraturan pelaksana dari undang-undang HPP ini. Nah, ini bisa jadi celah hukum juga gitu agar kita tidak melakukan kewajiban perpajakan, misalkan dalam hal pajak karbon begitu ya, atau misalkan yang lainnya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena
meskipun belum ada, itu kemudiannya kan ada. Makanya tadi di sebelumnya kita bahas tentang waktu, gitu ya. Apakah kita harus segera melakukan transaksi tersebut atau kita tunda karena ada peraturan perpajakan yang menguntungkan kita. Seperti itu. Berikutnya adalah tax administration. Ini yang selalu menjadi masalah di Indonesia karena kita tahu setiap kota, setiap pulau itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Bahkan jenjangnya itu sangat jauh, bisa dikatakan seperti itu. Seperti contoh, faktur pajak saat ini wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik. Tetapi kita tahu ada daerah-daerah gitu ya, jangankan internet gitu ya, jalan aja belum ada. Tapi kalau kita gunakan undang-undang perpajakan kita, selama itu termasuk ke dalam barang kena pajak yang menjadi objek PPN, maka wajib bagi dia itu untuk membuat faktur pajak dan berbentuk elektronik, di mana harus memiliki koneksi internet. Seperti itu. Meskipun memang ada solusi-solusi lain di mana PKP yang berada di daerah tertentu itu bisa datang ke KPP untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Tapi tak bisa dipungkiri juga hal ini adalah masalah yang menjadi masalah yang belum terselesaikan karena ada sarana-prasarana yang belum merata di negara kita. Nah, jadi motivasi itu adalah hal yang melatar belakangi ya. Hal yang melatar belakangi dilakukan tax planning. Tujuan utamanya mah sama ya, yaitu ingin mengefisiensikan pajak. Tapi tentu karena ada celah-celah, maka itu menjadi tambahan dorongan agar melakukan perencanaan pajak. Itu motivasi dilakukannya perencanaan pajak.